Sempet ada suara kayak nyapo kowe. Orang mandi itu dilihat tidak ada. Itu setiap malam Jumat. Selamat malam pemirsa Baca Ini Misteri, kembali bersama Urban Legend bacaini.id. Dengan saya Ayomi dan dengan pakar metafisika kita Mbak Novira. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ayomi. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Kita sekarang ada di salah satu rumah kosong di Desa Bangsongan. Dengar ya Mbak Ayomi ya. Iya. Di sini itu ada rumah kosong ya. Ada rumah kosong itu katanya kalau ada yang di masyarakat sini percaya kalau nanti kalau ada orang yang tinggal di sini tuh enggak betah. Cuman dalam waktu 2 tahun aja mungkin itu paling lama terus akhirnya ya pindah. Enggak tahu karena apa ya. Terus sempat juga banyak cerita soal kejadian-kejadian mistis yang lain. Bahkan sempat ada yang viral di media sosial juga. Dan sekarang kita tidak mungkin sendirian ya. Iya. Asal pemirsa Baca Ini Misteri tahu, sebelum kesini tadi itu Mbak Novira sudah nafasnya tersengal-sengal sekali. Ya. Jadi apa yang sebelumnya dirasakan aja? Apa? Tadi kan kita sempat ngobrol sama warga ya. Iya. Ya dapat cerita-cerita kayak gitulah. Iya, langsung. Ya, kalau dilihat lokasinya aja udah jelas ya Mbak ya. Rimbuk sekali ada. Ya ini. Mungkin enggak langsung lama-lama dipanggil saja. Kita ketemu sama Pak Jarwo. Narasumber kita. Pak Jarwo. Di mana? Dari mana? Selamat malam Pak. Selamat malam kembali. Sehat Pak Jarwo? Sehat. Ya. Nah Pak Jarwo, kita sekarang lagi di mana? Mungkin Pak Jarwo kan yang ketua RT di sini dan lebih tahu ya sama rumah ini Pak. Monggo dijelaskan. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sepengetahuan saya tentang cerita rumah kosong yang terkenal namanya di sini itu adalah TPI atau milik Pak Ahmad Dinyati Pak Mudin Dongkol. Di sini tuh penuh mitos atau penuh misteri. Dari dahulu kala itu jika ditempati orang sepandai apapun itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang lama. Bahkan didirikan sekolahan Islam berbau penuh Islam tetap tidak kuat dan akhirnya sekolahan itu juga punah. Dan di sini itu sering bahkan itu ditempatkan bukannya ulama-ulama atau orang Pak Yai, bahkan orang itu orang Kristen. Tidak sampai 2 tahun juga tidak kuat gitu. Lah dari dulu itu yang punya itu juga dulu itu juga orang yang mendalami Islam sampai terkenal punya ilmu tenaga dalam. Itu pun tidak kuat namanya Pak Ahmad Dinyati itu. Pindah ke seberang jalan sana, hidupnya itu ayam tentrem. Akhirnya rumah ini dikosongkan sampai terbengkalai sekarang ini. Permisi Pak, saya menyela. Itu apa namanya? Bapak tinggal di sini sudah berapa tahun? Ya mungkin seumur saya 60 tahun. Dari kurang lebih 60 tahun itu dari cerita nenek saya. Dulu tuh yang punya rumah itu memang juga seorang tokoh agama.
Terus dia pergi ke Situbondo, kalau tidak di Pamekasan, ikut anaknya, terus dibeli sama keluarga Bapak Ahmad Dimyati, perempuannya ya, istrinya. Sampai sekarang ya ceritanya tuh siapa yang bertempat tinggal di sini tidak betah. Anu Pak, Apa? Kenapa enggak betahnya? Kenapa? Mungkin Pak. Ya, mungkin dari 2 tahun ya. Itu rata-rata itu orang itu tadinya itu orang itu berumah tangga baik. Iya. Istrinya pergi. Terus di sini tuh ada Pak Yai di sini tuh. Nuwun sewu, itu pangupa jiwanya tidak kuat. Jadi istilahnya pekerjaannya tidak ada. Jadi akhirnya terluntang-luntang. Ada yang ekonominya kuat dikuati, yang orang Kristen itu dari mana itu kuat, di sini tuh sakit-sakitan terus. Kayak sampai mengganggu itu ya, apa namanya, kehidupannya Iya, gitu Pak, kehidupannya ya. tuh. Kalau cerita mistisnya mungkin apa yang pernah mungkin Pak Jarwo merasakan atau Pak Jarwo tahu sendiri, kan Pak Jarwo deket ya rumahnya. Ya mungkin peristiwa-peristiwa mistis apa yang pernah terjadi di rumah ini? Sudah kosong berapa tahun berarti Pak? Wah, lama. Mungkin ya Puluhan tahun? wah, ada 30 kalau enggak 40 tahun. Nah, selama itu kan pasti kan ada ya Pak, yang mungkin apa, kalau dilihat kondisinya seperti itu kan pasti cerita-cerita mistis kan Banyak. Ada banyak. Itu dulu contoh itu ada itu dari putu Pak Kartomejo. Itu Pak Kartomejo itu seorang paranormal, orang tuanya itu paranormal kondang di sini tuh. Anaknya itu perempuan itu dicari-cari kemana ndak ada. Ternyata sore itu di sini beberapa hari, mohon maaf itu, terus meninggal dunia. Terus ada di situ tuh daerah 50 meter itu ada guru ngaji dari sarjana pendidik itu. Ditanya itu rumahnya ndak ada, ya rumahnya ya sini. Jadi anak perempuan itu ditanya diulang ngaji itu. Terus dia itu seperti ya rumahnya mana? Ya enggak tahu, enggak sadar itu dia tetangganya enggak ada rumah yang itu. Ternyata katanya rumahnya sebelah barat ya di sini. Kalau sekitar sini, kalau di rumah saya itu yang sering itu adalah anak perempuan atau seorang perempuan dan anak-anaknya itu sering menangis meronta-ronta seperti orang di rumah itu ada kematian. Itu sering kali itu. Kayak tadi Bapak cerita yang malam takbir itu. Iya. suara gitu Pak berarti. Dan kalau di sekitar sini itu yang sering saya buktikan di rumah saya atau orang tua saya, mbak saya itu. Kalau tiap malam Jumat itu pun kamar mandi itu baknya tuh kalau ndak penuh, rumah saya itu didodoki terus. Bahkan itu ada orang mandi di belakang biur-biur seperti orang mandi itu dilihat ndak ada. Itu setiap malam Jumat. Kalau air tidak diisi. Iya. Ya. Terus ada lagi. Dulu saya ada orang tua saya itu ada orang 9. Wah, kalau ada bangsa segitu itu, kamu itu celuan dinane engko ben mati sandang pangan. Ternyata orang-orang yang bilang itu sudah orang tua-tua semua. Ada 9 orang di bambu-bambu itu tadi ada nungul orang nangis. Orang ada 9 orang tua-tua itu tidak bisa bicara kalau itu sudah nangis. Loh, itu loh Mbah yang tadi katanya kamu kalau ada ganggu suara apapun suruh manggil harinya. Cara Jawa itu dinone celukan ben gak ganggu. Lah ternyata malah membara. Orang 9 orang itu tadi terpengok diam saja. Itu yang pernah nyata dialami orang-orang di sini itu. Pak dengar-dengar di desa ini katanya rumahnya itu ya tadi cerita apa tetap gitu. Kalau ada yang bangun rumah baru, ada yang satunya digembur, dirobohkan gitu. Iya, itu mitosnya. Dulu mitosnya gitu, tapi kenyataannya pernah orang-orang itu saya ajak ngecek. Jadi selama 100 tahun, 1 abad, itu rumah dari perempatan milik Pak Temu yang perempatan itu sampai perempatan itu wilayah RT saya tuh. Itu rumah 1 abad itu
Tetap nilainya jumlahnya itu tetap sama. Kalau ada muncul rumah baru yang dibangun, membangun rumah baru, pasti ada rumah dongkol atau yang terbengkelai tidak ditempati, akhirnya gitu. rumah itu dibongkar. Iya. Sampai sekarang ini. Permisi Pak Bonosi, ada apa Mbak Novi? Merasakan apa kok ternyata sudah koplok ini ya cara bahasa Jawanya ini ya? Ada apa? Merasakan apa? Agak Diceritakan aja apa bilang sama Pak Jarwo. Ini Pak Jarwo termasuk salah satu teman kita. Langsung cerita. Enggak, mungkin sudah ada apa gambaran apa itu sekitar itu sih. Nggak ada. Nanti saja. Oke. Mau lihat langsung ke dalam gitu Pak Jarwo. Jangan ke dalam dulu Mbak Novi. Di depan saja dulu ya. Iya. Ya monggo. Pemirsa Bacaan Misteri, ayo kita lanjut sekarang aja. Pemirsa Bacaan Misteri, kembali bersama kita. Ini sekarang kita udah ada di teras rumah kosong yang baru yang kita datangi hari ini. Langsung saja masuk apa sekarang apa yang dirasa yang sudah break tadi? Ya, tadi kan kita sudah banyak dengar cerita dari Pak Jarwo yang narasumber kita. Terus sekarang kita mau masuk ke dalam rumah. Kita lihat apa yang saya lihat nanti. Mungkin saya rasakan di dalam seperti apa. Soalnya dari tadi di depan itu jalan, saya rasanya udah ngap banget. Soalnya ini kan juga rimbun-rimbun sekali ya, kayak apa namanya? Iya, suket itu yang rumput, rumput yang sangat tinggi, terus pohon ya memang kan namanya rumah yang terbengkalai, tidak pernah diurus juga. Ayo langsung masuk kita aja. Langsung masuk aja. Ya, bisa kita lihat pemirsa Bacaan Misteri, rumah ini masih itu ya. Ada secara ini. Jawa itu masih 4 tiang, 4 sangga, penyangga. Ini dari kayu jati semua loh Mbak Novi. Iya, tadi dari bilang. Kata Pak Jarwo mau dibeli berapa pun tidak boleh ini. Sebentar Mbak Yomi, saya mau apa kayak ada ya. Saya mau istilahnya kita dari tadi datang itu saya saya langsung disambut sama yang punya rumah. Jadi saya benar-benar harus permisi dulu sekarang. Bisa waktunya. Saya enggak mau nunjuk di mana, tapi saya paham. Diambil saja waktunya dulu Mbak. Cuma berkunjung Mbak. Enggak lama. Saya cuma bertamu, pengen berkunjung ke sini. Enggak ada maksud. Enggak ada maksud. Ngapunten, enggak berani, enggak. Enggak Mbak. Iya Mbak, buatan. Enggak lama. Apa yang dirasakan? Saya kalau kayak di bayangan saya, di bayangan saya ya, itu sepertinya
punya rumah, yang punya sini. Dari awal. Dari awal yang punya rumah sebelum ditempati manusia. Sepertinya memang kalau kayaknya enggak begitu suka kalau Lama-lama. terus kita diminta enggak lama-lama juga. Tapi kan sudah izin. Iya, enggak. Insya Allah kita nurut sama yang punya rumah, kita cuma tamu. Jadi kita cuma review aja sebentar apa yang saya rasakan di sini. Ya. Kita jalan kemana lagi? Agak ke sana. Ini kan cuma ya ini satu kotak gini ya Mbak Novi, yang 4 tiang 4. Iya, tapi itu di belakang situ apa ya? Kita sama-sama belum tahu ya Mbak Yomi ya. Iya. Jangan jauh-jauh Mbak. Iya. Di situ di sebelah sini saya mulai kelihatan. Pelan-pelan saja. Jadi kayaknya apa ya? Kenapa ini saya Ada pandangan nggak kenapa kok sampai nggak bisa? karena Mengganggu kenapa? bukan. Mungkin ada yang perlu diluruskan. Mungkin Ya. di sini ada yang kayak terlintas itu. Di sini itu sebenarnya masih ditempati gitu loh. Oh gitu. Jadi apa kayak mungkin Nggak mau berbagi, bukan seperti itu. lebih ke apa ya? Kayak gini misal, kalau merasa ini udah rumahnya, Ya. sebenarnya sih ini sebenarnya kuat banget Mbak. Jadi saya nanggapnya juga agak bingung. Iya. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Pusing. Mungkin kita Langsung keluar dulu aja, iya, diteras nanti lagi aja. Oh iya. kita jelasin di situ aja. Pemirsa Bacaan Misteri, kita sudah kembali lagi ke depan. Ini adalah di gerbangnya rumah kosong tadi ya. Saya mau tanya kepada Mbak Novi dulu, gimana Mbak Novi? Ya. Tadi yang jelas kan saya sempat Agak down ya. Itu kalau dari yang saya rasakan memang itu kayaknya yang nunggu di situ. Yang nunggu di rumah situ. Sebelum jauh lah, masa jauh. Ya. Terus tadi kan sempat ada suara kayak nyapo kowe. Yang Mbak Novi tadi berkomunikasi kan, tadi ya. Memang harusnya mungkin izinnya dari luar ya. Jauh hari ya seharusnya. Tapi tadi setelah saya pamitan sama itu energinya itu benar-benar kuat Mbak Yomi. Jadi saya sampai enggak. Jadi kayak sosoknya juga itu saya samar, enggak full. Saking kuatnya ya Mbak Novi dan nggak bisa. Enggak kuat. Iya nggak kuat iya. Terus baru itu kelihatan. Yang lain yang ada di situ itu kelihatan. Tapi memang yang di dalam situ kalau sepertinya memang enggak bisa sih keluar. Iya. Ya, apakah ada sosok yang lain yang di luar dari rumah kosong tadi? Iya, kalau dilihat kayak gini kayak pohon pisang tadi kan rimbun banget ya. Ada tapi ya. Banyak. Terus malah tadi, banyak daripada penghuni ya yang di dalam. Ya. Dan kadang-kadang mereka itulah yang ganggu. Yang dari luar. Kalau yang di dalam rumah itu dijaga sih sebenarnya. Ada penjaganya. Yang jaga yang tadi. Yang Mbak Novi berkomunikasi tadi. Ya. Mereka itu dijaga di situ biar nggak ganggu warga. Soalnya gitu. Kalau dengar-dengar ya kalau warga sini sih mungkin kalau diganggu sih kalau penampakan gitu mungkin yang dari luar. Kalau yang dari dalam mungkin cuma suara. Permisi Mbak Novi mau tanya. Katanya ada cerita-cerita yang
belum Mbak Novi ceritakan kayak itu. Silahkan ke pemirsa Baca Ini Misteri biar dulu itu tahu. pernah ada katanya orang waktu malam takbir itu, yang kayak tadi dibilang sama Pak Jarwo juga, itu mereka ya memang kayak mereka itu memang menangis, kayak meraung kesakitan gitu ya, bukan? apa ya, kayak auranya sih lebih ke sedih, Nelangsa. sedih, tapi nggak tahu kenapa ya. Itu mungkin flashbacknya kan terlalu jauh pasti. Dan terus kalau cerita-cerita yang lain juga, di sini pernah ada hajatan. Ada hajatan itu yang lengkap ya, kalau kayak ada sound system. Kayak gitulah. Iya, saya paham. Terus itu sewa kan pasti. Iya. Nah, kan mungkin bayarnya di belakang setelah acara itu kayak ditagih gitu ya. Terus habis itu datang ke sini. Mana tempatnya tuh di mana gitu loh. Katanya sampai ke balai desa, sampai tanya ke tetangga-tetangga juga. Seperti itu. Sampai itu ditanyain. Terus akhirnya dibilangin sama warga kalau rumah itu udah kosong. Gitu. Jadi ya udah, memang seperti itu. Tapi terus kalau dilihat-lihat sih mungkin memang yang dari luar ya, Mbak ya. Yang usil. Usil ya, jahil kayak gitu. Kalau di sini sih kalau di luar itu ya, tadi dari sebelum saya ngobrol sama yang tadi ya, di luar memang banyak cewek, terutama cewek. Kadang yang jahil itu kan yang sosok kayak gitu itu. Terus yang dibilang ini kayak cross check aja, yang dibilang sama warga ada sosok ular. Dan memang kayaknya di sini itu yang dominan itu kayak mereka. Kalau yang namanya setengah ular setengah manusia itu siluman lebih tepatnya, lebih itulah lebih kejahat juga. Terus katanya juga ada kayak yang ilmu hitam seperti itu ya, yang kalau yang kayak kejadian kayak ada hajatan itu juga dialami sama Bu Bidan katanya. Bu Bidan juga ada. Bu Bidan itu katanya di sini ada orang melahirkan malam-malam, Bu Bidan diteleponnya datang ke sini. Terus habis itu ya udah proses lahiran seperti biasa, lancar. Seperti biasa, lahiran normal lah. Terus habis itu bayinya juga lahir. Terus habis itu ditinggal. Nah, waktu pulang itu di rumah ada yang ketinggalan ternyata. Terus akhirnya bidannya itu balik lagi buat ngambil barang itu, nggak ada rumahnya. Terus akhirnya ketemu sama warga, nanya, ya memang nggak ada. Tapi katanya itu pas ke rumah barangnya ada di situ. Iya, ada diambil. Ya seperti itu pemirsa Baca Ini Misteri. Setelah review dengan Mbak Novira, kita jadi bisa tahu kalau ternyata memang kita hidup di dunia ini tuh tidak sendirian dan masih ada misteri-misteri yang belum kita tahu. Kita di sini bukan untuk menakut-nakuti, kita di sini hanya ingin memberitahu bahwa menceritakan mereka yang kita sebut hantu. Selamat malam, terima kasih.